Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya tes mikrofon dulu ya. Apakah suara saya kedengaran? Iya, udah masuk kok, Ren. Sudah masuk, aman ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk join di acara kita sore ini untuk sharing-sharing ilmu di acara sore ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah berkah dan manfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reni Krisma Yuda dari Significant Center selaku moderator pada sore ini yang akan memandu acara untuk diskusi kita pada sore hari ini. Baik teman-teman semua, sore ini kita akan membahas mengenai program dari Signifikan yang akan kita jalankan selama beberapa minggu ke depan, yaitu yang bernama Kopdar Data Resian, di mana program ini merupakan program khusus untuk belajar mengenai data analis, bagaimana menjadi data analis yang baik atau yang good analytic, bagaimana apa aja skill-skill yang harus dipelajari untuk menjadi data analis, teori-teori apa yang harus dikuasai. Nah, kita akan membahas bersama di beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu, di sore hari ini kita telah kedatangan Kak Rosita Riaudestesta yang akan memaparkan materi terlebih dahulu mengenai apa itu data analis, apa aja yang harus diperlukan untuk menjadi data analis, dan juga penjelasan detail mengenai program kita yang akan kita jalankan untuk beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu, kepada Kak Rosita, saya persilahkan. Waktu dipersilahkan Kak Rosita. Oke, thank you ya, Ren, atas kesempatannya. Teman-teman di sini kan sebenarnya acaranya nggak resmi kayak biasanya ya, nggak kayak webinar biasanya. Jadi kita mengalir aja. Jadi di sini itu sebenarnya mau menginfokan aja ke teman-teman apa sih agenda kita ke depannya itu seperti apa gitu. Jadi harapannya ya nggak usah terlalu kaku lah kayak gitu. Jadi dimulai aja ya. Ya, betul. Jadi ini acaranya di bawah have fun aja ya. Jadi kalau ada yang mau tanya, mungkin boleh langsung dipotong dulu, atau kalau nggak mau potong di acaranya, mungkin bisa langsung ketik pertanyaannya di room chat ya. Silakan kalau Rosita, boleh dilanjut. Oke, thank you. Jadi di sini saya mau nyampein beberapa hal. Jadi yang pertama itu apa sih sebenarnya yang disebut sebagai data analytics itu apa sih sebenarnya gambarannya itu seperti apa? Kemudian siapa yang disebut data analis? Dan di bahasan selanjutnya nanti kita akan bahas yang namanya data workflow. Dari sekian proses itu apa saja yang dikerjakan oleh data analis ini gitu. Jadi bayangannya dari data yang kita terima sampai kita mendapatkan informasi itu seperti apa. Dan selanjutnya untuk kedepannya kita akan menjalankan yang namanya data nation bootcamp ya. Jadi lebih ke arah dua arah lah ya. Kalau ini kan masih satu arah nih kayak gini. Jadi ya harapannya kita bisa sama-sama belajar untuk mempelajari data analis ini. Dan yang terakhir adalah gimana caranya kita meningkatkan skill kita untuk menjadi data analis. Nah, yang pertama, kira-kira di sini ada nggak sih yang sering belanja kayak gitu kan? Kalau misalkan kita throwback nih ke sebelum-sebelumnya, kan kalau misalkan kita sebelum ada internet se-booming sekarang ini kan kita belajarnya secara langsung ya, ke outletnya, ke tokonya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin memilih barangnya itu, kita bisa ke tempatnya dan memastikan bahwa barangnya itu kualitasnya bagus. Tapi setelah adanya internet, itu dia mulai geser nih, mulai bermunculan orang-orang yang membuka yang namanya online shop. Jadi awalnya kan mungkin banyak tuh yang di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka ini masih terkendala ada yang namanya penipuan. Jadi ada yang udah transfer tapi mungkin mereka tidak dikirimkan barangnya atau kita tidak bisa melihat barang kita itu sudah sampai mana. Dan
kalau misalkan teman-teman ingat lagi nih, beberapa hari lalu kan ada yang namanya Super Shopping Day kan. Nah, di situ tuh kita bebas tuh mau beli apa aja, mau beli sepatu, tas, dan lain sebagainya. Nah, di situ kan untuk memilih produk yang kualitasnya bagus kan kita tinggal lihat yang namanya foto reviewnya seperti apa. Kemudian komennya bagus-bagus atau tidak, seperti itu. Kemudian ratingnya kita cari rating yang paling bagus. Nah, dari sini ternyata dari segi data itu sudah kita manfaatkan untuk kita secara individu, karena otak kita kan sebenarnya mesin yang udah jalan ya dalam mengolah data informasi seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih yang namanya historical of data. Nah, dulu itu ceritanya kan mungkin pencatatan kan nggak seperti sekarang. Dicatatnya itu masih secara primitif dalam bentuk tulang, batu yang diukir, dan lain sebagainya, di mana mulai berkembang lagi tuh ada yang mengamati data tingkat kematian yang dilakukan oleh ground ya. Di situ dia sudah bisa menganalisis bahwa tingkat kematian antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu dia berbeda. Kemudian mulailah muncul yang namanya sensus. Sensus itu kan kita mendata semua populasi ya. Kita mendata data kependudukannya, kemudian mendata secara demografinya, dan itu dilakukan untuk keperluan pencatatan itu sendiri. Dan akhirnya ketika kita mulai mengumpulkan data, muncul masalah baru. Masalahnya adalah datanya ada, tapi kita butuh yang namanya penyimpanan data gitu kan. Akhirnya mulailah bingung, istilahnya banyak yang dikembangkan. Mungkin dulu kan sebelum flash disk banyak yang dikembangkan untuk penyimpanan data tersebut. Alhasil internet ini munculnya internet ini ternyata membantu data-data tadi itu untuk disimpan dan diolah. Internet ini bisa menghubungkan kita dari satu ujung ke ujung dunia, negara satu negara yang lainnya, sehingga data itu mulai booming lagi. Dan sekarang pun kita sudah terasa kan big data di mana-mana. Kemudian secara teknologi itu kita udah bisa menghasilkan data itu dengan mudah, beda seperti waktu dulu pengumpulan data itu gitu. Karena apa? Karena sebenarnya ya hubungannya istilahnya dua arah ya. Jadi data itu mendukung inovasi. Contohnya AI. AI itu kan sebenarnya dari pengumpulan data yang banyak sehingga inovasinya itu dia bisa dari hari ke hari itu menjadi lebih baik. Kemudian dari teknologi itu ngebantu kita juga untuk kira-kira data itu bisa dikumpulkan dengan cara apa. Dan sekarang tuh udah mulai big data itu udah di mana-mana, scraping Twitter atau web, dan itu menjadi hal yang lumrah untuk sekarang ini. Saya akan cerita sedikit tentang yang namanya disruption. Jadi kalau misalkan kita flashback ke sebelum pandemi COVID, itu sebenarnya disruption ini udah terjadi. Kita bisa lihat dari yang munculnya Grab, Uber, terus Gojek, dan ternyata mereka itu mengguncang istilahnya perusahaan-perusahaan besar yang mereka itu sebenarnya dari sisi keuangan kuat, tapi mereka itu tidak sadar bahwa muncul yang namanya new entrant ini atau startup, sehingga mulailah istilahnya gonjang-ganjing seperti itu kan. Jadi dari situ yang perusahaan-perusahaan lama ini, mereka kalau misalkan mereka bukan orang-orang yang sadar akan perubahan itu, mereka nggak akan sampai ke bagaimana cara mengatasi masalah mereka kayak gitu. Nah, disruption ini membawa new habit besar kan. Awalnya kita nggak kenal tuh yang namanya OVO, kemudian GoPay, dan dari situlah edukasi ke kita sehingga kita bisa menggunakan pembayaran cashless seperti itu. Nah, dari sini ternyata kita digempur lagi nih sama pandemi COVID-19. Dari situ ternyata perkembangan teknologi itu ngebantu manusia banget. Kenapa? Karena
dari situ kita bisa mempermudah segala proses kita untuk datang ke tempat kan, misalkan makanan mungkin kita bisa pesan secara online, kemudian bisa belanja secara online seperti itu. Nah, alhasil ternyata yang tergempur itu adalah para UMKM. Nah, UMKM ini sebenarnya kan hasil dari mobilitas yang dibatasin. Jadi UMKM ini yang dulunya di krisis itu justru membantu keuangan ekonomi kita, sekarang UMKM juga mengalami kondisi yang kurang baik. Alhasil yang dilakukan apa? Kita bisa membantu para UMKM itu untuk go digital, dan yang awalnya mungkin penjualannya mereka masih offline, mereka sekarang sudah shifting ke platform digital seperti marketplace atau yang lainnya. Nah, dari situ apa yang bisa kita ambil? Ternyata krisis itu membawa sesuatu yang positif. Karena dari krisis itu kan kita harus adaptasi dari perubahan yang ada. Jadi yang mau tidak mau, kita itu dibantu oleh akselerasi dari edukasi teknologi. Sehingga ketika kita lihat yang offline shifting ke online, itu muncullah big data. Dari semuanya itu ternyata data mulai mudah kita kumpulkan, bahkan menjadi sesuatu yang berlimpah. Nah, dari sini kita bilang bahwa data itu adalah sumber minyak yang baru gitu. Terus kira-kira apa sih yang dimaksud sebagai data analytics? Nah, data analytics itu kayak kita masak. Masak itu kan kita ngumpulin bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan ini yang akan kita masak dan akan kita sajikan untuk istilahnya untuk disantap lah, ya istilahnya seperti itu. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata data ini seperti bahan-bahan tadi ketika kita olah, kemudian ketika kita analisis, ternyata kita mendapat sesuatu informasi yang tentunya akan berguna untuk manusia gitu. Nah, data analytics ini, dia yang akan memproses data itu menjadi sesuatu yang bermakna atau memberikan insight, misalkan sebuah pattern yang tersembunyi, kemudian seperti apa pola dari pasar seperti itu. Nah, tanpa adanya data kita tidak bisa membaca perubahan yang tadi gitu. Lalu siapa data analis itu? Data analis dia ini kerjanya adalah mengumpulkan, kemudian memproses data, dan kemudian menganalisisnya. Sebenarnya tujuannya adalah ke insight dan decision. Nah, kalau misalkan kita lihat dari workflow yang ada di sini, pertama kan ada yang namanya data gathering. Kita kumpulkan datanya. Kalau dulu kan yang tadi kan ya, ada yang namanya sensus, kemudian ada yang namanya survei, dan di sini di zamannya sekarang kita mengumpulkannya bisa secara web scraping atau lain sebagainya gitu. Nah, dari data yang ada ini, nah kondisi data itu kan kadang tidak sama ya. Ada yang formatnya beda, kemudian ada missing value dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melakukan yang namanya data cleansing, dan kita bisa manipulasi data itu sendiri gitu. Nah, dari yang data yang udah kita prepare, di sini kita bisa analisis datanya, dan kemudian kita bisa mendapatkan sebuah insight dan decision. Nah, dari yang bawah ini kita juga bisa istilahnya menangkap bahwa ternyata dari flow yang ini, kita juga sebagai data analis itu juga butuh pemahaman mengenai database. Dari sini kan source-nya bisa beda-beda, bisa kita menggunakan API untuk scraping datanya, atau manual itu bisa melalui survei atau lain sebagainya. Nah, dari sini kita udah ketahuan nih bahwa data tanpa insight itu ya nggak ada artinya, istilahnya kayak gitu kan. Makanya kebanyakan data analis itu mereka fokus terhadap teknik, terhadap metode dan tools dan lain sebagainya, tanpa mereka harus memahami gimana sih bisnis proses yang harus mereka dapatkan gitu. Dari sini, kenapa saya bilang wonderful data analis, karena jadi data analis itu sangat-sangat mengagumkan gitu loh, karena kita bisa
mengikuti perkembangan zaman yang ada, kemudian kita bisa improve diri kita sendiri, kita bisa improve bisnis dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita apabila teman-teman pengen belajar mengenai data analis itu sendiri, sebenarnya yang perlu kita ketahui ya, yang paling mudah adalah basic statistik. Basic statistik itu kan banyak, ada yang namanya descriptive analysis, kemudian kita belajar yang namanya mungkin sebagai distribution, dan sampling dan experimental design ini adalah cara untuk kita mengumpulkan datanya seperti itu. Kemudian dari descriptive analysis itu kan, oh ini kayaknya kok naik ya tiap hari Jumat, kok kayaknya ini akan laku ketika kita jualnya itu kepada perempuan yang umurnya 30 tahun ke atas. Nah, itu harus kita tes hipotesis itu agar keputusan yang akan kita ambil itu benar-benar bukan suatu kebetulan gitu. Terus ada yang namanya ANOVA, kemudian seperti pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang namanya correlation dan regression untuk mengetahui hubungan antar peubah gitu kan. Nah, itu basic statistik yang mungkin kita mulainya bisa dari situ gitu. Terus yang kedua itu adalah kita bisa belajar mengenai dari project-project yang udah ada. Jadi project yang udah ada misalkan dari GitHub, dari Kaggle, itu project itu bisa kita amati, kemudian kita ya ATM lah ya, amati, tiru, dan modif gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata insight yang dipahamin orang itu seperti ini. Kita tahu sudut pandang orang A, B, dan C dalam menyelesaikan suatu problem itu seperti ini. Nah, kemudian tidak berhenti dari situ kan, kita harus challenge diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan dataset yang real. Karena dataset yang real ini terkadang masalahnya itu banyak ketika kita harus prepare datanya untuk siap dianalisis. Jadi sense of data sama sense of business-nya itu bisa kita latih. Kemudian tidak berhenti kita pelajari, kita tiru, kemudian kita modif, kita harus buat yang namanya portofolio. Jadi data portofolio ini bisa teman-teman buat di LinkedIn, kemudian GitHub, Kaggle, maupun teman-teman menulis dalam sebuah blog. Nah, dari sini ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari untuk menjadi data analis yang mengagumkan gitu. Jangan mempelajari metode-metode yang terlalu susah. Kita mulailah dari pemikiran yang simple. Istilahnya kita tahu data ini seperti ini, kemudian data ini cocok untuk dianalisis dengan metode ini gitu. Nah, dari situ nggak ada artinya dong ketika kita punya data, kemudian data ini ya cuma sekedar kita analisis aja gitu, tanpa kita bisa menceritakan kepada orang dengan baik gitu. Karena kan selama kita menganalisis data itu kan kita berhubungan dengan stakeholder gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan data itu, data dari sudut pandang kita, karena data analis itu seperti pelukis ya. Jadi antara orang 1, orang 2, dan orang 3 itu cara pendekatannya mungkin berbeda gitu. Karena tiap sudut pandang itu bisa untuk istilahnya kita terapkan dalam menganalisis data. Kemudian jangan lupa, kalau analisis data itu kita bukan lomba-lomba untuk mempelajari metode, terus lomba-lomba mempelajari metode yang canggih atau apa. Kita harus dapat insight-nya, kita harus pahamin objektifnya, kemudian apa sih yang bisa kita dapat dari data itu. Kembalilah kepada definisi di mana data itu adalah masakan yang kita proses untuk menjadi sebuah informasi gitu. Nah, dari sini teman-teman, kan ini kan sebenarnya kita nggak lama-lama ya untuk penjelasan ini. Nanti ini juga udah direkam, nanti kita share ke teman-teman. Jadi di kegiatan minggu depan itu rencananya kita akan adakan yang namanya diskusi. Jadi kita kasih datanya terlebih dahulu gitu kan. Nah, dari situ kita kasih silabusnya, kemudian kita bisa bahas bareng-bareng itu di grup.
bahkan yang nggak usah istilahnya nggak ada yang merasa A dan B itu lebih dari yang lainnya, itu kita bisa saling sharing kayak gitu, kendalanya apa. Nah dari situ kita mungkin buat presentasinya. Jadi tiap weekend itu kita akan pilih beberapa dari teman-teman yang mempresentasikan hasilnya, dan dari situ kita bantu teman-teman untuk buat yang namanya data portfolio yang mungkin kita akan share ke LinkedIn terlebih dahulu. Jadi nanti untuk yang project finalnya itu kita akan mulai masukin GitHub. Nah di awalnya itu kita masuk LinkedIn aja, kita coba untuk memahami dari segi secara sederhananya lah. Nah dari situ nanti kita bisa tuh, oh ternyata orang A ini mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan saya misalkan kayak gitu. Dari situ dengan sekali belajar kita bisa dapat beberapa sudut pandang itu yang lebih penting sih daripada kita harus belajar satu arah. Kemudian mungkin kalau kita belajar dari YouTube kan setidaknya mungkin pemahaman kita belum bisa istilahnya mempraktekkan itu di data real itu tadi. Makanya ya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk sharing-sharing bareng aja. Nanti buat teman-teman nanti bahkan yang dari kami yang bisa belajar ke teman-teman kayak gitu sih. Dan niatnya bukan menggurui ya, karena kami pun sebenarnya ilmunya juga istilahnya bukan terlalu advance lah ya. Misalkan kita punya apel nih, mungkin kalau misalkan kita punya apel 1, kita kasih ke orang, apel itu akan habis. Tapi kalau misalkan kita punya pemahaman dan kita bagi ke orang, justru pemahaman itu akan bertambah gitu, akan meyakinkan kita untuk, oh ternyata data analis itu seperti ini ya. Dengan data analis itu ternyata kita bisa tahu pola kehidupan loh, ternyata kita bisa ngikutin perubahan-perubahan yang ada gitu. Kita bisa baca situasi, kemudian kita bisa istilahnya kita bisa monitoring hal-hal janggal yang nggak seharusnya. Kemudian misalkan teman-teman kerjanya di marketing, terus teman-teman mau memberikan diskon ke konsumen, nah itu bisa dievaluasi dengan treatment yang diberikan ke konsumen. Terus kita bisa evaluasi, kita bisa memberikan insight yang baru, decision yang baru, dan itu yang akan membuat kita selalu improve. Seperti itu sih.